Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2012 telah terjadi penggusuran di Kampung Baru, Muara Angke, Jakarta Utara. Dan pada tahun 2014, sebagian warga Kampung Baru berpindah ke kampung ini. Kampung ini bernama Kampung Tembok Bolong, di mana kampung ini juga masih terletak di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. Nah pemirsa, mari kita saksikan kisah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani, warga Tembok Bolong, RT 11 RW 22, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saya dalam dulu ya, biasa melayani warga. Ada yang minta bikin cah kakak. Nama saya Habib bin Haji Samsuri, selaku Ketua RT 011 di Tembok Bolong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda dari Tembok Bolong, RT 11 RW 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan, warga RT 011 RW 22, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, ini keseharian kami warga. Atas nama siapa namanya? Ini penjual bakso. Namanya Sri. Ini aktivitasnya sehari-hari ini. Makanya kalau dibilang kami tidak ada pekerjaan, ya inilah kerjaan. Mata pencarian kami sehari-hari. Ya Bu Dari ya. Terima kasih Bu Dari. Pindah ke sini waktu di tahun 2012 di Kampung Baru digusur waktu zaman pemerintahan Ahok. Saya waktu itu sampai bisa berdebat sama Bapak Ahok di Balai Kota. Saya minta mohon jangan supaya wilayah di Kampung Baru ini jangan sampai digusur. Hari kemudian dia biasa pemerintahan Ahok, dia kan orang kejam. Jadi kita tetap digusur. Dibentuknya Kampung Baru itu dari tahun 1996. Artinya bisa dikatakan puluhan tahun. Kurang lebih 11 sampai 12 tahun kami bertempat tinggal di Kampung Baru. Nah, terakhir pembongkaran Kampung Baru itu yang mana telah kami sampaikan tadi pada tahun 2014.
Angke itu mana? Akan tidak ada penggusuran, akan merelokasikan tempat kumuh, akan menata kota Jakarta. Tolong buktikan. Itu saja. Alhamdulillah sampai saat ini berdirilah bangunan-bangunan mewah, gedung-gedung cold storage yang mana itu fungsinya hanya untuk perorangan. Sementara dampaknya atau korbannya itu adalah kami selaku warga masyarakat yang mana 90% kami ini adalah buruh pelelangan. Dan gusuran itu kami dikasih uang kerohiman sebesar 1 juta. Nah, itu menurut kami tidak cukup. Kami merasa bingung. Kami ini mau dikemanakan? Bapak Ibu sekalian, hari ini kegiatan ini merupakan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Yayasan Danuci atas dasar partisipasi daripada Polres Tanjung Priok serta dari Pemda DKI. Saya sangat berterima kasih sekali warga kami ditolong yang benar-benar sudah bersama Bapak sama semuanya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan ya Allah untuk kami dikabulkan. Bapak kami diberi kesempatan kita mau ditindakan Kak Suci rumah rusun. Warganya kan banyak waktu itu kan, minimal kan di sono cuma ada dikit doang yang kosong. Warga banyak, tapi kan tadi itu kadang ada yang mau. Paruh dapat, paruh enggak kan, pasti ada yang mau. Kalau memang opsi daripada DKP-DKP kami akan direlokasi ke rumah susun Buddha Suci, kami itu butuh biaya. Salah satunya sewa gedung, kedua bayar listrik, tiga juga air. Itu udah jelas kami banyak-banyak pengeluaran. Sementara kami ini adalah buruh nelayan dari kelas menengah sampai ke bawah, tidak akan sanggup untuk bayar atau sewa yang telah digelontorkan oleh pengelola rusun Buddha Suci tersebut. Akhirnya kita dapat arahan dari perikanan, dari orang perikanan itu diarahkan ke tembok bolong ini. Nah, kami berbondong-bondong pada bikin patok untuk rumah tempat tinggal kami. Ada satu orang di wilayah perikanan, udah Pak Pewanda di sono dibikin tapi tutup mata. Tadinya kan masih empang, masih banyak air, orang juga nggak ada yang mau ke sini. Iya, rata-rata di sini rawa semua awalnya dan tidak ada penghuni selain hewan dan binatang, yaitu salah satunya biawak dan ular. Maka pada saat warga sudah mendiami beberapa tahun ini, sebelum pemerintah mengklaim bahwa ini lahannya dia, ya warga dulu di sini. Gitu. Orang ini yang dulu ini kan rawa-rawa kan, ini kan modal yang nguruk-nguruk ini kan udah berapa duit kan? Patungan. Bukan patungan, yang punya lahan urus sendiri, ya diintri sendiri kan gitu. Udah habis berapa Kang untuk ngurukinnya? Ya total itu sih nggak tahu ya, soalnya kan nggak terasa ya. Setiap nguruk lah. Ya setiap nguruk itu ya mungkin sih antara berapa ya, dalam nguruk itu minimal ya habislah 500.000 apa 1.000 gitu kan. Itu. Ekspor Jepang punya. Ntar diekspor. Iya. Itu diapain dulu? Direbus, dijemur, dipek, digaremin biar enak. Goreng. Mantap jiwa. Nah, kami tinggal di sini dari tahun 2014. Tahun 2015-an kami tuh diukur lagi untuk pelebaran jalan tembus ke Muara Angke, ke Pelabuhan Muara Angke.
masalah itu. Apanya Pak? Ini masalah tadi jalan kemarin yang dibahas teman saya itu. Oh yang ini. Nah, iya ini kesini. Oh awalnya sampai Ini kan bahwa kita nempatin di sub katanya. itu katanya punya di sub. Makanya saya berontak. Sekarang sama di sub itu waktu itu malam dia mau sama saya malam-malam. Gua pengukuran kan sih. Wali kota, lurah, sama itu pengukuran ini. Pengukurannya. Iya, dia ngukur langsung. Bahwa tembok ini 360 dimensi 1,5 meter aja. Buset. Makanya tiba-tiba kan kenapa lurah balik sekarang buat Tapi sebelumnya ini tembok ini apa sih Bang? Sebelumnya ini lapangan. Tembok ini? Sebelum adanya ini lapangan, dan untuk ruang bermain anak-anak ya seperti ini contohnya. Sangat miris sekali ketika melihat lahan bermain anak-anak ketika lahan di dalam ini dibangun dan ditembok setinggi mungkin, ya bentuknya kayak penjaraan Cipinang kedua mungkin, maka aktivitas anak-anak atau ruang bermain anak ini sangat berkurang atau tidak ada sama sekali gitu. Inilah anak-anak cikal bakal warga Tembok Bolong gitu ya anak-anak. Yang mana ini kami dijanjikan oleh Dinas Perhubungan akan dipelur semaksimal mungkin, tetapi pada kenyataannya seperti ini gitu kan. Apalagi ditambah pada saat hujan, akses ini sangat terganggu karena memang tidak bisa dilalui oleh kami, khususnya kami para buruh pelelangan ikan. Pada saat menuju area tempat kita bekerja susah untuk berjalan gitu. Waktu itu janjinya kapan Bang? Waktu itu janjinya pas ketika pembangunan tembok ini harusnya bebarengan, beriringan. Tapi kenyataannya ya begini, kenyataannya. Ternyata mangkrak ya? Ya, apa yang dijanjikan oleh mereka ternyata tidak terpenuhi sampai saat ini. Itu tadi, pada saat kita berjalan atau di saat kita hujan, susah. Ini contohnya pada tukang lontong sayur ini kalau malam hujan nggak bisa lewat mereka, sampai jingjing gitu. Nah, becek ini ya? Aktivitas sehari-hari warga kami. Oke, tempat bermainnya kurang. tadi masalah tembok bolong ini kan pagar mau dikasih sama di sub cuma 1 meter 1,5 meter. Warga komplain tidak ada yang mau. Yang sudah ada aja tembok ini, katanya kan tembok seng ini. Akhirnya kemudian warga menolak permintaan dari Disub 1,5 meter, mintanya 3,60 meter. Tuh, jadi akhirnya kemudian waktu itu saya di sini pada kumpul, ada camat, ada wali kota, ada pelurah, RW, pokoknya kumpul warga kampung Tembok Bolong. Pada hadir waktu itu ukuran ada 500 orang. Dia di sini masalah kita ini pengen harus jalan 3,60 meter. Hari kemudian waktu itu disepakati oleh Disub, malah diukur di depan sono jalan 3,60 meter sama kepala lurah, sama RT, sama warga, sama camat, sama wali kota, malah Ibu Eni dari JRMK didampingi sama dia. Beliau udah sepakat, udah setuju bahwa jalan itu mau dialihkan ke Empang ke depan.
pada hari Jumat tanggal 21 bulan Januari 2022 kami terulang kembali untuk pengukuran untuk pelebaran jalan tembus ke Muara Angke. Itu yang melakukan pengukuran itu dari UP3, DKPKP sama pihak kepolisian. Itu pun tidak ada sosialisasi dari ke kami terlebih dahulu. Kami warga merasa resah. Kenapa nggak ada tembusan dulu untuk diukur gitu kan? Waktu saya tinggal di Kampung Baru, perjanjian mau dikasih rusun. Ternyata nol. Akhirnya pindah di Tembok Bolong. Bapak Anies menjanjikan rumah darat. Ternyata nol. Sekarang yang tempat di sini mau digusur. Pindahnya masyarakat kemana? Saya maunya digusur silahkan. Yang penting dikasih tempat dulu. Sebelumnya digusur harus ada tempat dulu. Semuanya di sini ada 300 kakak dan 600 jiwa kalau nggak salah. Dan untuk masalah Tembok Bolong ini, kalau misalnya bahasa 2024 atau 2020 akan habis misalnya, saya kurang tahu begitu jelas. Karena dapat informasi dari mana belum tahu. Gitu. Mengukur jalan dengan tiba-tiba telepon secara tiba-tiba, mengukur jalan untuk penembusan jalan itu gitu. Tapi Bapak udah tahu? Tahu ya secara mendadak itu. Bapak sempat negor mereka? Ya artinya karena apa gitu? Iya, ya sempat sih karena bahasanya saya minta pendamping aja untuk mendata mengenai masalah penembusan jalan itu. Oke, siap mendampingi untuk mendata tersebut. Cuma akan tetapi masalah warga yang terdampak terima atau nggak terimanya saya serahkan ke warga yang terdampak dulu dong. Nggak otomatis saya oke nggak mau, nggak bisa. Hari Jumat itu kan ada pengukuran katanya. Pengukuran jalan. Kenapa warga nggak dikasih tahu satupun sama perikanan? Seharusnya kan di sini kan biarpun orang kecil juga harus dikasih tahu dengan pengukuran. Ini warga-warga kampung Tembok Bolong, jalan ini mau diukur. Warga ini bagaimana solusinya? Itu kan mungkin dia diam aja. Kalau saya nggak ditelepon sama bini mah. Kemudian saya datangi, saya buat apa? Buat apa ini? Maksudnya katanya buat pelebaran jalan. Kemudian kan ini dekat saya kan udah tembok, masa ada jalan lagi? Kemudian warga kan pada gelisah, pada panik, pada ngadu sama saya. Kemudian saya mengusulkan dari JRMK, itu pewarna, tenang aja saya mengusul ke wali kota. Kemudian wali kota tidak menau, cuman hanya perikanan doang sama PP3 itu waktu kemarin hari Jumat. Kelar lah. Apa tuh? Udah kelar orang kerjanya. Ini lagi dalam tahap. Ini rumah rata-rata berapa kali berapa, Pak? 3 kali 3,5 rata-rata. Inilah keseharian kami di sini, dan inilah bentuk rumah-rumah kami yang minimalis. Ukuran 3 kali 3,5. 3 kali 3,5 ya? Rata-rata. Kami atas nama warga Tembok Bolong sangat resah dengan adanya pada saat hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, yang mana pada hari itu ada pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, salah satunya DKPKP atau UP3, didamping oleh pihak kepolisian pada saat itu, yang mana dalam rangka pengukuran terkait dengan jalan tembus dari Gardu Gapura BNI PHPT sampai dengan menuju ke Dermaga Kaliadem, Pelabuhan Muara Angke. Dari semenjak itu kami atas nama warga sekali lagi sangat resah. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada informasi dulu, baik dari instansi terkait, entah itu dari DKPKP, Pak Lurah, dan lain-lain.
Ini berapa kali berapa nih Pak? Apanya Pak? Rumahnya, tempatnya nih. Ya, gede sih Pak. Bangsa ukuran 7 kali 7. Ini 7 kali 7. Ini mah apa aja nih? Kamar mandi, kamar ada ya? Oh, lumayan lah ya, gede ya. Wah, nih Ibu ya. Iya. Di sini udah berapa tahun Bu, Pak? Dari 7 tahun kayaknya. Dari 2015. 2015 di sini. Udah ngewarung ya? Iya, Sebelumnya di Kampung Baru. Kampung Baru. Wah, dulu warung juga. Sama. Ya harapannya pengennya mah kalau misalnya digusur ini ya buat jalan, pelebar jalan. Tapi saya minta ganti yang layak gitu buat jualan juga. Soalnya sayanya bisanya jualan doang, jualan nasi. Iya, kan anak sekolahnya banyak di sini. Sekolahnya kalau ininya digusur nggak diganti, kan badar nggak sekolah anak-anaknya. Ini untuk ngebangun rumah ini, habis berapa tuh Pak? 40 jutaan. Enggak, ya maksudnya udah berapa 3 kali bangunan ya. Habis 60. Semuanya? Iya. Totalnya tuh? Ya 100-an lah. 100 jutaan? Dari awal. Untuk ngebangun? Iya. Nah, dari Kampung Baru, itu dikasih uang ininya nggak Pak? Dikasih 1 juta 1 pintu. Oh, 1 juta? Iya. Pindah ke sini? Pindah ke sini udah 3 kali bangun. Ya namanya bangunannya di atas air ini Pak. Oh, sebelumnya ini air Air kayak gitu. Saya pakai bambu. Lama-lama kan rapuh bambu. Ganti lagi. Ya namanya pengen tempat di sini ya. Otomatis ya terpaksa ya. Tahu dari mana ya duit ya. Pengen punya tempat. Oke, secara informasi yang diterima oleh UPC, ada pengukuran yang dilakukan oleh Disub dan UP3 di Kampung Tembok Bolong untuk rencana jalan. Jika melihat PRK, Panduan Rancang Kota untuk Muara Angke, memang Kampung Tembok Bolong ini akan terdampak rencana jalan selebar 20 meter. Tapi kapan itu dilakukan, lalu kepastian panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu belum ada tahap sosialisasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah pada warga terdampak di Tembok Bolong. Sedangkan kondisinya saat itu mereka sudah langsung melakukan pengukuran di lapangan, sehingga itu menjadi keresahan warga. Dan menurut warga ada proses yang belum selesai antara Kampung Tembok Bolong dengan Gubernur DKI. Kami warga Tembok Bolong tidak menolak adanya program pemerintah. Cuma tolong tunda, sedangkan kami ini sedang konsolidasi lahan. Kami ini pingin punya tempat tinggal yang layak. Bolong. Khusus Muara Angke sebenarnya yang tergabung dalam jaringan rakyat mesin kota itu ada 4 kampung. Salah satunya Kampung Tembok Bolong, 3 lainnya adalah Blok Limbah, Blok Eceng, dan Blok Empang. Yang secara program jangka pendek 4 kampung tersebut akan memproses ILD sebagai pengakuan terhadap bangunannya, keamanan bermukim bagi warga yang sekarang menempati rumah-rumah yang ada di 4 kampung di Muara Angke tersebut. Lalu secara jangka panjang programnya adalah konsolidasi lahan, itu untuk mendapatkan kepastian terhadap tanah dan bangunan yang secara kondisi sekarang ini setelah terbentuknya RT dan RW di wilayah RW 22 Empang Muara Angke, ini yang kita targetkan bahwa tanah dan bangunannya juga bisa diproses dan bisa diberikan kepada warga dalam bentuk hak kolektif di bawah Badan Hukum Koperasi. Langkah-langkah yang kami lakukan pada saat itu, tepatnya hari Jumat, tanggal 26. Pertama, kita bersurat melalui bentuk fisik dan juga XL. Yang kita tuju pertama adalah Bapak Gubernur Anies Baswedan,
kemudian Dinas Aspem, Dinas Asbang, Wali Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, juga ke kantor DKPKP atau UP3, lalu kemudian ke kantor Dinas Perhubungan. Langkah-langkah itu yang kita lakukan melalui dengan bersurat. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah biar ini direspon cepat oleh Pak Gub, yang mana program Jalan Tembus ini akan berdampak terhadap warga kami, khususnya warga Tembok Bolong RT 11 RW 22. Lalu momok apa yang menjadi kesan menakutkan bagi warga kami adalah ya kami sudah berulang kali menjadi korban penggusuran daripada orang-orang yang lebih berkepentingan, salah satunya para pengusaha-pengusaha atau developer-developer yang berada di wilayah Muara Angke ini. Seperti itu. Lalu kami warga berbagi tugas dengan struktur yang sudah ada antara KSB, kepengurusan koperasi, salah satunya saya yang pada saat itu diutus ke DKPKP untuk mendistribusikan surat tersebut sekedar tembusan kepada mereka. Bapak yang dari Tembok Bolong, kami kemarin waktu hari Jumat datang ke Balai Kota, bertemu langsung kepada Bapak Gubernur, menguraikan cerita dia bahwa kita mau dapat mengurusan surat IMB ya, masih ya kalau salah ya, itu bulan apa? Surat izin bangunan kampung Tembok Bolong ya, maka jangan getar hari ini. Pada panik kayak kemarin, pada panik nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Gitu. Bener ada yang minum. Malah betah. Semua Anda yang begitu. Bagaimana katanya? Buku Anda ini. Masih curhat, Pantes kurus sekarang ya. Jadi ini insya Allah kita mau dapat IMB izin bangunan dari Bapak siapa? Dari Bapak siapa? Diam aja lagi. Aduh. Dari Bapak Gubernur. Jangan diem, jangan makan es. Oke, selain IMB apalagi yang jadi putusan? Kemarin putus masalah jalan. Oke. Udah alhamdulillah kita disepakati ditunda sebelum ada renovasi kita. Awas kecetip lidahnya. Jadi alhamdulillah kita udah dikabulkan permintaan kita. Makanya jangan bimbang kalau makan. Jangan mikirin. Curhat. Padahal baru bawa Anda sendiri. Ketua juga diancam gak pusing. Makan makan. Silakan Mas lah. Oke, saya bantu melengkapi ya. Informasinya ada dua betul. Pertama adalah terkait rencana jalan yang Bapak Ibu sekalian mungkin tahu lebih dulu dibanding saya, karena ya dari Dishub dan UP3 informasinya sudah melakukan pengukuran, betul begitu ya? Betul. Lalu warga keberatan karena tanpa sosialisasi yang pertama. Kenapa jalan ini mau dikerjakan? Kapan rencananya? Kapan dikerjakannya? Berapa ukurannya? Lalu berapa rumah yang terdampak? Itu semua warga dapat saat petugasnya melakukan pengukuran. Betul begitu ya? Sebelumnya kita nggak punya informasi apapun. Walaupun rencana jalan itu sendiri setiap tahun selalu ada. Baik melalui pengurus RT ataupun melalui warga langsung. Nah, secara informasi rencana jalan itu setelah mau pakai salon ya? Oke, Gembira dulu ya. Gembira pada. Dari 100% kira-kira masyarakat Tembok Bolong untuk mendapatkan lahan tersebut sudah
berjalan berapa persen? Secara persentase mungkin ini bisa dihitung, bisa juga ini menjadi gagal ya, karena secara proses ini tidak diwakilkan oleh siapapun, artinya sangat bergantung dari keaktifan warganya di kampung masing-masing. Kita mengadvokasi hunian layak, kita mengadvokasi hak atas tempat tinggal, mengadvokasi hak atas tanah, itu adalah program bersama, tapi tentunya yang bisa mewujudkan adalah warganya. Secara tahapan, PRK itu sebagai satu kemenangan, karena berdasarkan sejarah, PRK itu adalah produk yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya adalah dari atas ke bawah. Selama ini warga bahkan tidak tahu apa itu PRK, tapi secara proses itu yang kita pengaruhi, karena informasi yang kita dapat di dalam PRK itu kan angka yang dibuat dari Google, tapi di lapangannya itu yang perlu kita pastikan. Warga sudah melakukan pengukuran dan di lokasi tersebut itu yang menjadi tujuan untuk pembangunan kampung Tembok Bolong. Tepatnya Pak, lokasinya tuh di mana sih? Di wilayah Blok Empang itu di rumah Pak RW, lokasi penjemuran ikan itu, dan belakang cold storage. Jadi untuk eceng dan limbah totalnya adalah 12.000 meter persegi. Lalu yang untuk tembok bolong adalah 1.000 lebih, tapi aku lupa angka pastinya, 1.000 lebih. Nah pemirsa, baru saja kita menyaksikan kisah dari warga Tembok Bolong. Semoga apa yang mereka harapkan segera dapat terwujud. Dan jangan lupa pemirsa, selalu ikuti program-program kami di channel Prima Sinemalogis plus AF Picture. Saya pamit ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.